Kemudian barulah mantan suaminya Abby Choi yakni Alex Kwong itu tiba-tiba bergabung dengan mereka di dalam kendaraan tersebut. Dan pada saat itu terjadilah Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Yorobun, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang update dari kasusnya Abby Choi. Sejauh mana sih perkembangan kasusnya dan juga bagaimana nih nasib dari anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh Abby Choi. Apakah kalian penasaran dengan hal tersebut? Jika kalian penasaran langsung aja kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini di antara kalian menonton itu pasti banyak banget yang bertanya nih tentang bagaimana nasib dari keempat anaknya Abby Choi. Oh ya, sekedar untuk informasi, untuk mendiang itu punya 4 orang anak ya. 2 bersama dengan si Alex, si mantan suami yang kemarin juga jadi tersangka, sedangkan 2-nya itu bersama dengan suaminya yang sekarang, yakni Kristen. Nah, kalau untuk anaknya bersama dengan Kristen, kita kan gak usah khawatir-khawatir banget ya. Karena tentu sang suami juga pasti akan mengurus anak kandungnya. Lalu bagaimana nih dengan anak tirinya? Akankah Kristen itu akan merawat anak tirinya juga atau bagaimana nih? Jadi guys, berdasarkan informasi yang sudah beredar, suami dari Abby Choi yakni Kristen dilaporkan berjanji akan merawat keempat anak dari sang sosialita tersebut. Jadi semuanya akan dirawat oleh Kristen. Dan berdasarkan laporan dari Dim Sum Daily pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Kristen ini merupakan anak konglomerat dari pendiri Time Jae-hoonan Mek-shan yang dilaporkan merasa sangat stres dan bahkan sakit sejak tragedi yang terjadi dengan istrinya tersebut. Meskipun Kristen merasa sakit banget dan juga sangat sedih sekarang, dia telah berjanji untuk mengurus semua anak-anak dari Abby Choi. Dan sebelum meninggal, Abby Choi juga diketahui kerap kali mengajak 4 anak-anaknya untuk main bareng. Sebenarnya, hubungan dari Abby Choi dengan keluarga mantan suaminya itu baik-baik saja. Bahkan untuk suaminya sekarang, yakni Kristen, dilaporkan juga kenal dengan Alex Kwong. Dan untuk sekarang, pihak sahabat dan juga keluarga telah menyarankan supaya Kristen dan keluarganya menghapus dahulu aplikasi-aplikasi berita. Tujuannya agar suasana hati dari pihak keluarga Tem tidak terpengaruh dengan pemberitaan dan juga komentar online ketika nanti mereka memberikan keterangan di pengadilan. Aku sih setuju juga ya dengan bagaimana saran dari pihak kerabat dan juga keluarga. Takutnya nanti ini juga akan mempengaruhi bagaimana pikiran dari Kristen dan juga anak-anaknya Abby Choi. Di sisi lain, ibu dari model Abby Choi sudah dikabarkan pulang ke Hong Kong. Meskipun ibu dari Choi belum berbicara di tengah kasus sang putri, dia terlihat memberikan tanda menyukai komentar pada video doinya dari netizen yang menyatakan bela sungkawa mereka. Kabarnya, setelah penangkapan mantan menantunya, yakni Alex Kwong dan juga keluarga terkait pembunuhan Abby Choi, ibu dari Abby Choi telah dilaporkan balik ke Hong Kong untuk merawat cucu-cucunya. Dan sebelum hal buruk itu menimpa sang anak, ibu dari Abby Choi secara rutin berbagi mengenai kehidupannya, termasuk membagikan video putrinya dan juga dirinya sendiri. Kehidupan mewah ibu Abby Choi juga terlihat jelas dalam unggahannya di media sosial. Disebutkan sebelumnya, Abby Choi memang berasal dari keluarga terpandang. Kemudian dalam salah satu video yang sudah diunggah, ibunda Abby Choi menyebut putrinya sebagai bayi besar yang baik hati. Di ulang tahun terakhir dari putrinya, ibunda dari Abby Choi menulis pesan tentang betapa dia mengagumi sosok Abby. Dia menyebut putrinya luar biasa dan juga sangat berbakti. Dan dia juga mengatakan bahwa membesarkan anak-anak yang bersyukur adalah berkah bagi orang tua. Ya, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk Abby Choi memang orang yang baik. Karena sebelumnya ada teman-teman dari Abby Choi itu juga sudah menceritakan tentang bagaimana sosok dari Abby Choi semasa hidup. Dan bahkan banyak yang menyebutkan bahwa sosok dari mendiang semasa hidup itu memang baik hati banget. Dan dia juga disebutkan suka membantu orang lain. Dan sekarang mari kita akan bahas tentang bagaimana kelanjutan kasus dari Abby Choi. Berdasarkan berita yang aku baca, pihak berwajib itu sudah yakin mereka telah menahan semua tersangka yang terlibat dalam kasusnya Abby Choi. 4 orang yang berusia antara 28 dan 65 tahun telah didakwa dalam kaitannya dengan kasusnya Abby Choi dan ditampilkan di depan pengadilan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Mereka adalah mantan suami, mantan abang ipar, dan mantan ayah mertua Choi. Dan ketiganya ini didakwa dengan pembunuhan. Sedangkan untuk mantan ibu mertuanya itu menghadapi dakwaan menghalang-halangi penyelidikan. Dan gak cuma mereka doang, tapi polisi juga menahan kekasih gelap dari mantan ayah mertua Choi dan juga menyelidiki apakah ia tahu tentang kasus tersebut. Lalu, apakah peran dari masing-masing pelaku?
Kita akan mulai dulu bahas dari si kakek tua, yakni Kuang Kau yang berusia 65 tahun. Nah, Kuang Kau ini kabarnya merencanakan pembunuhan sadis ini dan juga menyewa sebuah rumah di desa pada bulan Februari. Dulunya ya dicatat dulunya, dia itu adalah seorang sersan polisi yang diberikan penghargaan Medali Pengabdian Panjang Kepolisian Hong Kong pada tahun 2001. Namun, dia itu mundur dari kepolisian pada tahun 2005 setelah dirinya diduga terlibat dalam sebuah kasus pemerkosaan. Adapun untuk si mantan ayah mertua ini diduga tidak senang dengan bagaimana cara Choi menangani sebuah properti mewah dan polisi yakin betul ia adalah otak di balik kasus tersebut. Penyelidikan awal menemukan bahwa Choi berencana untuk menjual properti Kadori Hill di Ho Man Tin yang membeli properti itu atas nama sang mantan ayah mertua. Dan Abby Choi ini berjanji untuk memindahkan mantan keluarga suaminya ke tempat yang lain. Namun peristiwa inilah yang memicu perlawanan sengit atau pertengkaran di antara mereka. Jadi banyak yang yakin bahwa pembunuhan itu berkaitan dengan pertengkaran soal properti yang bernilai puluhan juta dolar itu. Lanjut ke tersangka yang kedua, yakni sang mantan suami, yakni Alex Kwong yang berusia 28 tahun. Sayang banget ya padahal masih muda coy. Adapun untuk sang mantan itu disebutkan sebagai pengangguran oleh media lokal. Alex Kwong juga dulu dicari-cari oleh polisi selama bertahun-tahun loh, setelah dirinya menghindari jaminan dalam sebuah kasus penipuan. Ia mengaku berbisnis investasi emas dan juga dilaporkan menipu beberapa korban. Nilainya juga tidak sedikit, mencapai 5 juta dolar Hong Kong dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Dan si mantan ini juga dituntut lebih dari 1,6 juta dolar Hong Kong. Singkat cerita, pada hari Sabtu yang lalu, Kwong ini ditangkap polisi di pelabuhan Tung Chung di Lantau Island setelah polisi mengetahui bagaimana rencananya untuk melarikan diri dari Hong Kong dengan menggunakan speedboat. Ketika ditangkap, dia juga sudah bawa uang dengan nominal 500.000 Hong Kong dolar. Dan bahkan dia juga sudah membawa beberapa jam mahal dengan nilai 4 juta dolar Hong Kong. Lanjut ke tersangka yang ketiga, yakni Anthony Kwong yang berusia 31 tahun. Nah, Anthony ini merupakan supir pribadi dari Choi dan juga mantan rekan bisnis. Keduanya itu menjadi direktur pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki Bear Snack. Lalu untuk kios pancake yang dilaporkan terlibat dalam perseteruan kontrak dengan nilai total lebih dari 130.000 dolar Hong Kong. Selain itu, Anthony juga pernah dituntut oleh bank dikarenakan hutang yang belum dibayar pada tahun 2019. Adapun untuk Anthony sama Abby itu punya hubungan yang benar-benar dekat banget. Bahkan Anthony ini menyebut bahwa mereka itu seperti saudara. Dan bahkan dia juga kerap kali membagikan foto antara dirinya bersama dengan Abby Choi. Katanya sih saudara ya, tapi kok gitu? Dan sebelum Choi menghilang, dilaporkan bahwa dirinya berkendara ke rumahnya di Kadori Hill untuk bertemu dengan si korban ini. Kadori Hill yang terletak di Ho Man Tin itu adalah sebuah lingkungan pemukiman elit di Kowloon Tengah. Dan mereka kemudian berangkat untuk menjemput si anaknya Choi. Dan keduanya seharusnya dalam perjalanan menjemput putri Abby Choi dari Hong Kong Science Park di Taipo. Keberadaan dari Choi dengan Anthony juga dibenarkan oleh kenalan dekat Choi selama 5 tahun yang bernama Cho Yi Fao yang berkomunikasi dengannya melalui aplikasi online untuk terakhir kalinya pada tanggal 21 Februari pukul 14.02. Kemudian barulah mantan suaminya Abby Choi yakni Alex Kwong itu tiba-tiba bergabung dengan mereka di dalam kendaraan tersebut. Dan pada saat itu terjadilah pertengkaran antara Abby Choi dan juga si mantan suami. Pertengkaran itu kemudian mengakibatkan Choi menderita luka parah yang membuatnya tidak sadarkan diri. Selanjutnya, kendaraan tersebut juga menuju desa Lung Mei di Taipo sekitar pukul 15.12 pada hari yang sama, di mana kejahatan tersebut diduga terjadi. Alex, Anthony, dan ayah mereka diduga menghabisi Choi di tempat tersebut. Dan dalam rekaman CCTV, terlihat untuk si mantan abang ipar ini membawa kotak plastik putih, yang mana kotak ini itu diduga berisikan sisa tubuh dari Abby Choi. Dan si mantan abang ipar atau Anthony Kwong ini meletakkan kotak tersebut di dalam mobil, yang mana mobilnya ini memakai plat mobil Cina Hong Kong. Barulah setelah itu muncul dugaan bahwa sang mantan ayah mertua mengendarai kendaraan tersebut ke pemakaman permanen Cina Zhongbei di Seng Kuan O, di mana beberapa bagian tubuh telah dibuang. Lanjut ke tersangka yang keempat, yakni Jenny Lee yang berusia 63 tahun yang merupakan mantan ibu mertua dari Abby Choi. Sekedar untuk informasi, Jenny ini adalah seorang pensiunan yang dikabarkan menyatakan bangkrut pada tahun 2017. Tak banyak yang diketahui tentangnya dan juga keterlibatannya dalam kasus tersebut. Meskipun media lokal mengatakan bahwa Lee tidak mengambil bagian apapun dalam kasus tersebut, tapi banyak yang percaya bahwa untuk Jenny Lee ini tahu bagaimana rencana pembunuhan yang dilakukan kepada Abby Choi. Lanjut ke tersangka yang terakhir adalah sang kekasih gelap dari mantan ayah mertua yang tidak diketahui juga namanya karena untuk polisi itu tidak mengungkapkan siapa nama lengkap dari sang kekasih gelap. Cuma nih untuk nama panggilannya adalah Yung Yung.
Nah, untuk Yung Yung itu diketahui usianya adalah 47 tahun. Dan disebutkan bahwa Yung Yung ini punya 2 orang anak yang masih remaja. Dan kabarnya dia ini juga bekerja di sebuah panti pijat. Tapi panti pijatnya itu tidak melayani jasa plus-plus ya. Ya cuman kayak melayani spa aromaterapi dan juga pijat biasa. Singkat cerita, Yung Yung ini tidak masuk kerja di panti pijat dalam hari-hari terakhir. Pada akhirnya dia pun diselidiki polisi karena diduga membantu menyewa rumah desa di mana potongan-potongan tubuh dari Choi ditemukan. Yung Yung juga diduga membantu menyewa sebuah flat mewah pertengahan Februari lalu di Arch Sky Tower. Yang mana untuk biaya per bulannya itu mencapai 40.000 dolar Hong Kong, atau kalau dirupiahkan itu mencapai 77 juta rupiah. Debak nggak tuh? Nah, tempat ini itu diyakini digunakan untuk melindungi mantan suami dari Abby Choi yang mengetahui bagaimana perselingkuhan dari si ayahnya. Well, Yorobun, itu merupakan peranan dari para tersangka dalam kasus ini. Ya, kita harapkan semoga para tersangka mendapatkan hukuman yang berat dikarenakan apa yang telah mereka lakukan. Karena apa yang telah mereka lakukan, widih, ini benar-benar kejam banget dan juga jahat banget, sumpah. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. K. Pamit dan see you next time and bye-bye. Goodbye.